Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang dua makhluk penunggu rumah kontrakan. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Edisi nonton Conjuring. Halo semua kawan-kawan, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Di tayangan kali ini Aiban ingin menceritakan pengalaman yang terjadi langsung dengan Aiban. Kita mulai cerita ini dari tempat tinggal yang Aiban tinggali. Aiban tinggal di rumah kontrakan ukuran 72 m persegi. Aiban tinggal bersama dua orang sepupu dan satu orang teman. Oh ya, rumah ini memiliki halaman depan dan halaman belakang, dua kamar, kamar depan yang besar dan kamar belakang yang kecil. Halaman belakang sudah tertutup separuh sehingga kita pakai untuk jadi dapur, satu kamar tidur belakang yang sejajar dengan kamar mandi, dan juga ruangan tengah yang sejajar dengan kamar depan. Peristiwa ini terjadi saat hari Kamis malam antara pukul 10 sampai 12 malam. Di hari itu kebetulan ada dua sepupu dan Aiban, satu teman sedang ada dinas di luar kota. Kebetulan di hari itu pekerjaan sangatlah berat. Aiban bersama satu sepupu Aiban sudah tidur antar pukul 8 sampai 9 malam. Sementara sepupu yang satu lagi bernama Ruslan sedang menonton film Conjuring dari laptopnya di ruangan tengah. Aiban yang tertua di sini tidur di kamar belakang sendirian, sedangkan dua sepupu Aiban tidur di kamar depan berdua. Sebagai informasi tambahan, di antara kamar belakang dan kamar mandi ada sebuah pintu yang menuju ke halaman belakang yang dijadikan dapur. Pintu ini jika ditutup akan melawan arah angin dari luar. Artinya kalaupun ada angin, pintu ini akan terbuka bukan tertutup. Semoga penggambarannya bisa cukup jelas mengenai posisi rumah kontrakan Aiban. Malam itu Ruslan menonton film Conjuring. Aiban yakin teman-teman pecinta horor pasti sudah menonton film Conjuring. Karena film itu cukup booming di waktu itu, bagi pecinta horor pasti tahu kira-kira waktu kejadian ini terjadi jika berpatokan pada rilis film Conjuring. Di saat semua sudah tidur itu, Ruslan asyik menonton Conjuring dengan kondisi pintu belakang terbuka. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu panas dan agar ada angin sepoi-sepoi yang datang dari halaman belakang. Nikmatnya menonton Conjuring ditambah sepoi-sepoi angin dan beberapa cemilan yang menambah kehusyuan di malam itu. Sayangnya, tiba-tiba pintu belakang terhentak menutup sendiri, berat. Saking kerasnya suara ini, Aiban yang sudah tidur pulas bisa mendengar suara ini, padahal biasanya Aiban pelor, yaitu kalau sudah nempel langsung ngolor hehehe. Pintu yang menutup tiba-tiba dengan sangat keras ini, mengagetkan diriku dan Ruslan. Ruslan yang ada di TKP terperanjat ketakutan, langsung menutup laptopnya dan masuk ke kamar depan untuk tidur. Sebuah logika tentang kenapa pintu ini menutup padahal jika angin meniup pintu, pintu itu harusnya malah terbuka. Entah apa yang terjadi dengan Ruslan, yang pasti dia langsung ke kamar dan kemudian tidur, sampai pada esok hari dia menceritakan kejadian semalam. Sementara itu, Aiban yang di kamar belakang kaget karena suara gebrakan keras tadi. Aiban yang sudah lelah akhirnya lanjut tidur, tak mau peduli tentang hal apa yang sedang terjadi. Sayangnya di pojok kanan kamar Aiban ada sosok wanita berbaju putih yang tertawa. Ia tertawa.
Aiban yang sudah lelah hanya menyelimuti seluruh tubuh kemudian lanjut tidur kembali. Oh ya, by the way, sebagai tambahan informasi, saat kita diganggu ketika tidur, biasanya indera keenam Aiban tiba-tiba terbuka, yaitu bisa melihat sekeliling ruangan Aiban meskipun mata Aiban tertutup. Terbukti hal itu terjadi beberapa kali saat Aiban kena erep-rep atau biasa dikenal dengan istilah ketindihan. Entah apakah kalian merasakan hal sama juga ketika mendapat gangguan saat tidur. Tak butuh lama dari gangguan pertama, gangguan kedua datang kembali. Mungkin Aiban sudah terlelap sekitar 1 atau 2 jam. Yang pasti Aiban kembali terbangun. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, setengah sadar karena wanita itu kembali tertawa, namun kali ini dia dalam posisi setengah terbang di pojokan yang sama. Konyolnya kelelahan ini lebih Aiban takutkan daripada penampakan itu. Aiban kembali menyelimuti tubuh Aiban dan kembali tidur. Tak lama setelah itu Aiban terlelap. Oh tidak! Serangan ketiga pun datang. Wanita di pojokan ini, kini ada di pojokan namun berada di atas, di pojok kanan atas. Masih dalam kondisi tertawa, kali ini Aiban yang acuh tak acuh pun akhirnya jengkel juga karena waktu tidur Aiban terganggu. Sambil mengumpulkan kesadaran dan keberanian, akhirnya Aiban berbalik ke arah suara itu, memilih untuk berontak akan gangguan yang ada. Sayangnya saat Aiban berbalik, sudah tak terlihat pengganggu itu, dan setelah itu syukurlah karena sampai pagi tidak ada gangguan lagi. Pagi pun telah tiba, dan Ruslan menceritakan semua hal yang terjadi di malam itu. Dalam hati aku hanya bisa berkata, ah sialan, lu yang mancing gua yang kena getahnya, ditambah gua tidur sendirian pula. Damn it. Begitu akhirnya Aiban bisa menggambarkan point of view Ruslan saat malam itu karena dia yang bercerita. Begitulah hal horor yang terjadi. Mungkin saja makhluk penunggu rumah itu tersinggung karena dirasa menantang mereka karena menonton horor di sana. Ataupun barangkali mereka ingin menunjukkan diri karena disangka sepupuku yang satu itu menyukai mereka, hehe. Namun pendapat Aiban sendiri, hantu ataupun jin sangatlah suka mengganggu manusia. Oleh karena itu, ketika Aiban acuh tak acuh, Aiban rasa setanya jadi bosan sendiri. Apakah aku seorang boomer akan kesenangan mereka? Hahaha. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, nah sekarang, edisi ketindihan kakek. Gak lama dari kejadian kegangguan wanita berbaju putih itu, langit-langit atau biasa kita sebut plafon di lokasi wanita itu nakutin tiba-tiba runtuh loh. Lanjut ke cerita, beberapa lama setelah kejadian itu Aiban ngalamin juga rasanya kemalingan, helm baru yang ada kacamata hitamnya yang dulu lagi ngetren milik Aiban raib, Ruslan kehilangan dompet, dan sepupu satu lagi kehilangan tas punggung yang harga tasnya lumayan mahal. Singkat cerita karena kejadian itu, Aiban jadi lebih dekat kepada Allah. Sholat menjadi lebih rajin tepat waktu di masjid. Subuh gak pernah lewat, padahal waktu itu Aiban pulang kerja jam 1 malam dan bisa bangun memaksakan diri untuk sholat subuh.
Ingat ya, sholat berjamaah subuh dan isya itu adalah hal yang sulit. Kalau imanmu lagi lemah, kayaknya susah banget deh, apalagi rutin tiap hari. Kalau gak percaya bisa coba sendiri. Nah, singkat cerita, di subuh hari, mungkin sekitar jam 3 subuh ini, Aiban tiba-tiba ada yang ganggu, ditindihin, kalau di sini sih istilahnya erep-erep. Seperti biasa kalau lagi tidur diganggu erep-erep, indera keenam Aiban jadinya aktif. Jadinya meski merem, Aiban bisa lihat ruangan di sekitar Aiban dan bisa lihat juga makhluk yang gangguin Aiban. Yang Aiban lihat waktu itu wajah kakek-kakek yang nyeremin, baju putih namun tingginya mungkin sekitar 100 cm. Oh ya, biasanya awal mula ketindihan suka dimulai dengan kuping yang berdengung. Baru setelah itu makhluk itu hinggap di atas badan kita. Tentunya kita lumayan panik ya, mana di rumah kontrakan cuma ada Aiban aja. Mau teriak gak bisa, akhirnya Aiban membacakan surat-surat pendek yang Aiban bisa, sambil mengumpulkan kekuatan supaya bisa bebas dari kekangan setan yang satu ini. Alhasil dengan sekuat tenaga Aiban bisa bangun dari tidur, posisi badan 90 derajat, dan karena hal itu Aiban sempat lihat kakek-kakek itu terlempar belasan meter ke halaman belakang. Satu hal yang unik, saat Aiban bangkit itu rasanya sama seperti sewaktu Aiban yang lelah kerja berat sampai malam. Shift sore. Terus memaksakan diri sholat subuh di masjid, intinya karena terbiasa melawan godaan setan untuk tidur, kita pun akhirnya bisa terbebas karena kebiasaan kita itu. Syukurlah setelah diganggu sekali oleh masing-masing makhluk tersebut, gak ada episode gangguan lainnya. Yang penting kita enggak mengganggu, dan gak usah takut kalau ada gangguan-gangguan semacam itu, karena sebenarnya jin, setan itu dalam sejarah awalnya, merekalah yang takut pada kita selaku manusia. Cerita yang Aiban dengar sih begini, konon zaman dahulu setan, jin takut pada manusia. Setiap ada manusia lewat, jin akan pergi bersembunyi. Sayangnya dulu ada gerombolan manusia di sebuah lembah. Padahal jin itu sudah pada bersembunyi, namun karena mendengar suara aneh akhirnya rombongan manusia itu takut. Dan sejak dari itu jin mulai berani menakuti manusia. Aiban sendiri sebenarnya agak penakut, tapi males aja kalau udah PW, mungkin karena itu juga ya yang ganggunya jadi males, karena ekspektasinya Aiban lari ngibrit atau apalah itu, hahaha. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, nah sekarang edisi kunjungan. Cerita ini dimulai saat Aiban bekerja SIP malam. Rencananya Aiban akan membuat agar-agar untuk dihadiahkan buat bebek Aiban yang bernama Feby, bukan Feby Febiola ya, soalnya beda kelas antara kuli dan artis hehehe. By the way, di malam itu, pukul 8 malam datanglah teman Aiban bersama Asep. Nah, rencananya Asep ini bantu Aiban buat membuat agar-agar karena selain buat bebek yang beda SIP kerja, Aiban juga berencana membuat agar-agar buat teman-teman satu kerjaan. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Awalnya gak ada hal yang terjadi, kita membuat agar-agar dengan khusyunya. Karena kita berada di Karawang, tahu sendirilah ya. Gak siang gak malam kalau di sana tuh bawaannya gerah. Akhirnya Aiban buka pintu halaman belakang, tujuannya biar bisa dapat kipas angin alami dari alam. Masalah mulai terjadi tak lama setelah itu. Asep yang anteng bantuin membuat agar-agar tiba-tiba seperti orang meriang. Dia menggigil dan tidak banyak bicara, namun matanya menuju ke halaman belakang. Aiban yang tahu perubahan ini,
Karena cemas akhirnya menanyakan kenapa beliau menjadi seperti itu, namun hanya satu jawaban yang terucap, nanti diceritakan. Karena kondisi Asep yang seperti itu akhirnya kami lanjutkan malam itu dengan kesunyian. Karena sudah lama sekali, Aiban lupa apakah jam 10 atau jam 11 saat kita berangkat ke perusahaan untuk bekerja. Namun waktu berlalu begitu saja dengan keheningan sampai kita sampai ke perusahaan. Sekitar jam 1 atau jam 2 malam, saat pekerjaan kita mulai kosong, mulailah kita ngobrol-ngobrol. Sebagai informasi, jika kerja SIP malam di perusahaan itu banyak juga karyawan yang tidur. Enak ya? Waktu kerja malah tidur hehe. Keanehan mulai terjadi, karena waktu kita ngobrol-ngobrol, Asep malah kembali riang seperti biasa. Karena penasaran, akhirnya Aiban tanya, "Kamu kenapa, Sep?" Sekarang bekicau tadi malah, muyung. Muyung artinya diam seperti ayam yang lagi sakit hehehe. Asep pun menjawab, "Jadi Wan, tadi tuh ada dua makhluk yang ada di halaman belakang, yang satu adalah wanita berbaju putih dan yang satu kakek-kakek. Makanya tadi tuh aku meriang karena takut, pokoknya aku kapok. Gak mau main-main lagi ke rumah kamu." Aku pun berpikir, oh ternyata yang kulihat adalah nyata. Meskipun begitu seenggaknya aku bisa berbangga diri, karena dua makhluk tadi tidak mempengaruhi kehidupanku di rumah, gak membuat sakit ataupun meriang seperti yang Asep rasakan. Nah jadi begitulah pengalamanku saat mengontrak di rumah itu. Mungkin sebenarnya di rumah kita masing-masing ada juga penunggunya, ada yang suka ngintipin kamu saat di toilet, ada yang suka nerbangin barang lah, ada yang suka hidup matiin lampu, buka tutup hordeng dan lain-lain. Namun percayalah selama kita berani, gak takut, hantu pun akan bosan mengganggu kita. Jangan lupa selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan begitu kita akan terlindung dari semua hal tersebut. Bagi yang beragama Muslim, jangan lupa untuk mengaji di rumah, karena rumah tanpa ada bacaan Al-Quran, rumah kita itu seperti kuburan. Tahu sendirilah kalau setan itu suka sama kuburan hehe. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah kisah misteri dari kami. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.